Di gurunya berpendapat 17, sementara murid berpendapat 16. Jadi selisih pendapat antara ulama itu sudah biasa. Mulai lambat nih kita. Itu guru dan murid, asalkan ya beliau saling menghormati. Ya. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وجميع إخوانه والأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. شيخنا وشيخنا وأبينا مهتنا وديتي عمدنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. Sebelum kita belajar membaca Al-Quran secara bersama-sama, terlebih dahulu sedikit saya akan menjelaskan tentang alat ucap atau makharijul huruf. Makharijul huruf menurut Imam Ibnul Jazari, mengikuti pendapatnya Imam Khalid bin Ahmad, yaitu ada 17. Sementara Imam Syibawayh yang notabene adalah santri daripada Imam Khalid bin Ahmad itu mengatakan 16, makharijul huruf 16. Di gurunya berpendapat 17, sementara murid berpendapat 16. Jadi selisih pendapat antara ulama itu sudah biasa. Mulai lambat nih kita. Itu guru dan murid, asalkan ya beliau saling menghormati. Ya. Di sini saya akan mengekor pada pendapat Imam Khalid bin Ahmad, yakni menganggap makharijul huruf itu ada 17. Sementara Khalid bin Ahmad ini berpendapat 17 dengan rincian al-jawf, ini 1 makhraj, tenggorokan 3 makhraj berarti 4, kemudian yang menggunakan alat ucap lisan ini 10 berarti 14, kemudian yang menggunakan alat ucap bibir 2 16, dan yang terakhir yang menggunakan rongga hidung atau qaish misalnya. Sementara Imam Syibawayh yang mengatakan 16 berarti membuang jauh rongga mulut yang awalnya menjadi makhrajnya huruf mad. Imam Syibawayh menganggap huruf mad itu mengikuti makhraj aslinya. Kalau alif yang mengikuti makhrajnya hamzah. Kalau wawu mati yang mengikuti makhrajnya wawu antara bibir, bukan jauh menurut Imam Syibawayh. Kalau iya pertengahan lidah, bukan jauh. Sehingga Imam Syibawayh menganggap jauh itu tidak. Jadi huruf mad itu mengikuti makhraj aslinya.
alif mengikuti hamzah, makhrajnya berarti pangkal tenggorokan. Waw mengikuti harokat, makhrajnya waw yaitu antara bibir dan dia tengah lidah, bukan alif. Bahkan ada ulama lain seperti Imam Ibnu Kisan dan Ibnu Siyad ini mengatakan 14 dengan membuang jauh tadi itu. Huruf mengikuti ya, tidak ada. Kemudian yang menggunakan lisan ini cuma 8, bukan 10. Kalau Imam Ibnu Juzari atau Imam Khalil Rahman ini kan 10 yang menggunakan lisan, yang menggunakan lidah. Tapi Ibnu Kisan berpendapat hanya 8 dengan menggabung makhrajnya lam, ro dan nun. Kalau Imam Ibnu Juzari lam, ro, nun ini mempunyai sifat masing-masing, tapi menurut Ibnu Kisan enggak. Nun, lam, ro ini makhrajnya sama. Nah, dari perbedaan ini ada konsekuensi-konsekuensi. Menurut Imam Ibnu Jazari, karena beliau menganggap lam, ro, nun ini makhrajnya berbeda, maka idghamnya idgham mutaqaribain. Seperti mir rabbihim ini idgham termasuk kelompok idgham mutaqaribain. Rabbi lam masuk ke ro, atau nun masuk ke ro, mir rabbihim. Ini masuk kelompok mutaqaribain menurut Imam Ibnu Jazari karena menganggap berdekatan makhrajnya. Tapi menurut Imam Ibnu Kisan, karena lam, ro, nun ini dianggap satu makhraj, berarti idghamnya idgham mutajanisain, satu makhraj. Jadi kurrab ini idgham mutajanisain. Lam masuk ke ro ini idgham mutajanisain. Nun masuk ke ro, mir rabbihim masuk mutajanisain, kelompok mutajanisain. Ini konsekuensi dari perbedaan pendapat. Cuman Ibnu Kisan ini menganggap 14 karena 3 huruf yang awalnya mempunyai makhraj sendiri-sendiri ini dianggap tidak bergabung. Lam, nun, ro ini bergabung satu makhraj dalam satu makhraj. Karena memang selisihnya sedikit. Lam, nun, ro ini sedikit. Ini adalah perbedaan yang terdapat dalam masalah makhraj. Untuk lebih sebelum untuk mempermudah masalah pemahaman tentang makhrajul huruf, sebelum kita menjelaskan makhrajul huruf secara terperinci, terlebih dahulu kita akan menjelaskan makhrajul huruf secara global. Secara global, makhrajul huruf ini untuk memudahkan memahami makhrajul huruf, ya kita dengan cara mensukunkan huruf tersebut. Huruf apa yang kita ingin tahu makhrajnya atau alat ucapnya, kita sukunkan huruf itu. Misalnya kita ingin tahu makhrajnya ba, maka ba itu kita sukunkan. Kemudian kita rasakan alat ucap yang bersentuhan di mana. Itulah makhrajnya. Misalnya ba, bi, bu, ab. Ini yang bersentuhan kan bibir atas dengan bibir bawah, yaitu sudah makhrajnya. Ab. Misalnya ta, ti, tu, ab. Ini yang bersentuhan ujung lidah dengan gusi yang melurusi pangkal gigi seri atas. At, ta, ti, tu, ad. Ya, kan yang bersentuhan ujung lidah dan kencong gila sekarang gusi. Atau pak pungkil kiki ini gusi, beli kiki pungkil kiki kan belum gusi. Kemudian misalnya kita ingin tahu fa, misalnya makanya fa mana? Fa, fi, fu, af. Berarti saya nyeting, saya bersentuhan ya kan, bibir bebe sarang kencong kiri. Ini kan makhrajnya. Misalnya jim, ingin tahu makhrajnya jim, ya jim itu kita sukunkan. Ja, ji, ju, aj.
Ini pertengahan lidah nempel pada langit-langit. Itu sudah makhraj. Ad. Dan begitu seterusnya. Semua huruf hijaiyah seperti itu. Jadi dengan cara mensukunkan huruf tersebut, insya Allah kita mudah untuk mendeteksi atau mencari tempat huruf itu atau alat ucap daripada huruf itu. Ini mungkin ini untuk makhraj huruf secara global seperti itu, cara mudah untuk mengatur makhraj. Sekarang kita pelajari makhraj huruf secara terperinci atau secara tafsir, yaitu kita mengikuti pendapat Imam Ibnu Jazari atau Imam Khalil bin Ahmad yang mengatakan bahwa makhraj huruf itu adalah 17. Yang pertama adalah al-jawf. Al-jawf ini rongga mulut secara keseluruhan. Ini adalah makhraj huruf mat. Jadi huruf mat nika noro huruf ini ba nika jadi lo epan kikan dengan alif nika. Jadi lagi lim jolo dek nika keempat. Jauh nika rongga mulut secara keseluruhan. Ba, bu, bi. Kira nika menurut pendapat Imam. Tapi menurut Imam Syibawi kimentan norok gelah kita. Nika pertama jauh nika situ nika huruf mat. Yang kedua ini adalah tenggorokan. Tenggorokan ini mempunyai tiga tempat, tiga makhraj. Pangkal tenggorokan, kemudian tengah tenggorokan, dan ujung tenggorokan. Jauh hanya satu, rongga mulut hanya satu, kemudian tenggorokan mempunyai tiga tempat. Pangkal tenggorokan, tengah tenggorokan, dan ujung tenggorokan. Yang menempati atau yang menggunakan pangkal tenggorokan adalah hamzah dengan ha. Hamzah dengan ha ini menggunakan alat ucap pangkal tenggorokan. Kita coba ha hi hu ah. Ha hi hu ah. A i u a. A i u a. Ini hamzah kemudian ha. Kemudian yang kedua adalah tengah tenggorokan. Tengah tenggorokan ini ain dengan ha. Ain dengan ha. Ha, a ini menggunakan tengah tenggorokan. Jadi caranya tengah tenggorokan itu kita persempit. Kita persempit kemudian kita lepas. Ini caranya. Kita persempit dan kita lepas. Secara tawasud antara ikhwa dengan syiddah dengan ikhwa. Jadi cara pengucapannya kita perhatikan a i u a kemudian ha hi hu ah itu yang menggunakan alat ucap tengah tenggorokan ain dengan ha. Kemudian yang ketiga huruf yang menggunakan alat ucap ujung tenggorokan atau tenggorokan bagian atas yaitu kha dengan wain. Kha dengan wain. Kha khi hu ah. Kha khi hu ah. Wa wi u al. Ini sudah 4 makhraj ya. Yang pertama jauh, kemudian tenggorokan 3. Sekarang kita pindah pada huruf-huruf
yang menggunakan alat ucap lisan atau lidah. Kita mulai dari pangkal lidah. Pangkal lidah. Huruf yang menggunakan pangkal lidah ini adalah qaf. Qaf. Qaf ini menggunakan pangkal lidah dengan ditempel pada langit-langit mulut yang lunak. Jadi agak ke dulu. Ada langit-langit mulut yang lunak. Selembu. Qa ti u. Ngereng? Qa ti u. Qa ti u ak. Montero aning makro je cek kokol kola pakir sakin ni tingkat kan bukan kena pilih ni ni kan ini ke makro je kemudian setelah itu yang kedua kaf. Ini yang menggunakan lidah kan 10 makhraj. Lidah itu mempunyai tempat 10 tempat. Jadi saya menggunakan pangkal lidah, ini kan nomor 1 qaf. Nomor 2 kaf. Kaf ini pangkal lidah cuma tempelannya pada langit-langit mulut yang keras. Agak tua dikit. Jadi makhraj qaf. Ka ki ku ak. Ka ki ku ak. Kita nempel malai terus akid. Ada apa nih kah? Pangkal lidah. Yang kedua. Kemudian kita pindah pada makhraj yang ketiga yang menggunakan lidah, mereka tengah lidah. Pangkal lidah kemudian pindah ke tengah lidah. Yang menggunakan alat ucap tengah lidah adalah jim, shin, dan ya. Jim, shin, ya. Jim, shin, ya. Mereka tengah lidah nempel pada langit-langit mulut. Kita praktekkan suaranya. Ja, ji, ju, ad. Ja, ji, ju, ad. Jangan dikol-kolakan kalau ingin tahu makhrajnya. Ad. Jadi ju ad. Jadi ju ad. Dirasakan alat yang bersentuhan itu makhrajnya. Kemudian shin. Sha, shi, shu, ad. Sha, shi, shu, ad. Kemudian yang terakhir adalah huruf ya. Ya, yi, yu, ai. Ya, yi, yu, ai. Nah, ini huruf-huruf yang menggunakan alat ucap tengah lidah. Kemudian kita pindah pada yang lebih jauh lagi dari tenggorokan. Kan pertama ini tenggorokan. Menempati pertama ini adalah tenggorokan. Tenggorokan, pangkal tenggorokan. Kemudian tengah tenggorokan, kemudian ujung tenggorokan. Jadi dimulai dari alat ucap yang mendekati paru-paru. Karena kenapa tengah tenggorokan? Tenggorokan yang pertama, karena tenggorokan adalah alat ucap yang paling dekat dengan sumber suara, yaitu paru-paru. Sumber suara itu kan paru-paru. Nafas. Dari nafas akan timbul suara. Dan nafas itu ya berasal dari ria. Ria itu paru-paru atau jantung. Kemudian tambah jauh terakhir dengan bibir. Makhraj terakhir adalah bibir atau hidung. Paling jauh itu hidung, hidung nanti paling atas. Jadi kita mulai dapat berapa ini? Jauh, kemudian tenggorokan kita, pangkal tenggorokan, tengah tenggorokan, ujung tenggorokan, kemudian pangkal lidah 2, qaf dan kaf, kemudian tengah tenggorokan, shin, ya, ji. Kemudian kita pindah pada tepi lidah.
tepi lidah. Yang jelas 10 lidah ini, yang menggunakan alat ucap lidah ini 10 tempat, mempunyai 10 tempat. Tepi lidah yaitu dot. Tepi lidah dot ya. Tepi lidah ditempel pada gigi geraham atas, kanan atau kiri. Aum, buat itu. Ini ujung tepi lidah ditempel pada gigi geraham. Kemudian kita pindah pada makhraj yang lebih jauh lagi, yaitu tepi lidah bagian depan, yaitu lam. Yang menggunakan tepi lidah bagian depan ini ditempel pada gusi yang ada di atasnya. Lu. Ya. Cukup ditempel pada, misalnya ini posisi lidah, cukup ditempel pada gusi di atasnya. Tidak usah dimajukan ke depan. Kalau dimajukan ke depan jadi lu. Agak pelan. Lu dia lillah. Nah, itu berarti dimajukan. Tidak usah dimajukan, langsung tempel ke atas. Ini adalah tepi lidah bagian depan. Kemudian ra atau nun ya, ra ini menggunakan ujung lidah ditempel pada gusi ya, dengan tempelan lam tadi. Kemudian yang terakhir yang nun ya, Nah ini Imam Ibnu Juzari dijadikan 3 makhraj, lam, ra, nun dijadikan 3 makhraj. Ini sudah berapa? Pangkal lidah, qaf dan kaf, tengah lidah, jim, shin, ya, kemudian tepi lidah dot, tepi lidah bagian depan lam, kemudian ujung lidah ra dan nun. Sudah dapat 7. Tinggal 3 yang menggunakan lidah, tinggal 3 tempat. 3 tempat ini yang menggunakan ujung lidah ditempel pada pangkal gigi seri atau gusi bagian ujung, yaitu ta, dal, dan ra. Tatituat, dadiduat, sengaja ini di sini dibuang, kol-kolannya dibuang biar mudah untuk mendeteksi alat ucap yang bersentuhan. Kalau di kol-kolan kan lepas nanti lepas dirasakan ini yang nomor 8. Kemudian yang nomor 9 yang menggunakan ujung lidah, yaitu ujung lidah dengan permukaan dalam gigi seri atas, yaitu sin, shad, dan zi. Jadi ini melurusi, bukan menempel, hanya melurusi. Sa, za, zi, zu, az. Za, zi, zu, az. Nah, nempel, kalau nempel, coba nempel, mau nempel kalau bisa nempel. Ada suara sofil, jadi yang melurusi itu, ya, sin dan itu kan, sa, si, su, as. Kalau nempel kan, pojok kiri kalau nempel.
hanya meluruskan, hanya menyentuh aja, nggak nempel. Kemudian yang terakhir sad, wa si su as, Sa si su as. dan yang terakhir atau nomor 10 yang menggunakan alat ucap lidah adalah ujung lidah dengan ditempel pada ujung diluruskan dengan ujung gigi seri atas, yaitu sa, ran dan Allah. Sa, ran dan Allah. Kita coba praktekkan cara pengucapannya. Sa si su as, Sa si su as. za zi zu al, La zi zu al. wa zi zu al. La zi zu al. Ini sudah dapat berapa? Rongga mulut, kemudian tenggorokan 3, kemudian lidah 10. Berarti sudah mendapat 14 makhraj. Tinggal 3 makhraj. 3 makhraj ini yang tambah jauh, yaitu bibir. Antara bibir atas dengan bibir bawah, yaitu ba, mim, waw. Waw, ba, mim, waw. Ba, bi, bu, ab. Babi bu ab. Ma, mi, mu, am. Mami mu am. Wa, wi, wu, au. Wawi wu au. Kemudian yang nomor 16 yaitu huruf yang menggunakan alat ucap bibir bawah dengan gigi atas, yaitu huruf fa. Fa, fi, fu, af. Fa fi fu af. Sedangkan yang terakhir nomor 17 adalah huruf yang menggunakan alat ucap khaisyum, yaitu nun dan mim. Nun dan mim guna. Ini menggunakan khaisyum, alat ucapnya khaisyum. Seperti inna, mimma, Mimma. Ini ulama menganggap makhrajnya adalah khaisyum. Padahal makhrajnya nun dan mim. Kalau mim yang menggunakan bibir sebetulnya mim. Ketika kita membaca guna, mim bibir kan nempel, bibir atas dengan bibir bawah. Berarti makhrajnya mim sebetulnya. Mim. Tapi ulama menganggap khaisyum karena suara yang ketara adalah suara khaisyumnya. Bibirnya ketutupan. Yang mendominasi adalah suara khaisyumnya, suara hidungnya. Berarti mim itunya yang ketara, yang mendominasi suara nya, sehingga bibirnya ketutupan. Nun begitu juga nun. Sebetulnya nun asli makhrajnya guna itu. Misalnya inna kan makhraj aslinya in ujung lidah nempel ke husek. Tapi ulama menganggap guna itu adalah khaisyum karena Nun yang mati. nun Sukun. Pak mun segunda Pada. Mun segunda kali itu pembiguna kali guna juga. Kita elo mai di khaisyum. Jadi beninon tak didedok. So guna non ikhfa pada nika kena ketemu lagi sudah 17 makhraj sudah selesai pembahasan tentang makhraj secara terperinci. Insyaallah minggu depan kita akan membahas ilmu tajwid yang lain seperti huruf atau ahkam huruf.